Ya, mbok kira rambutku dawa ora, rambutku acak-acakan. Ya udah, oke guys, hari ini kita akan ngobrol santai aja gitu ya, ngobrol santai ngomongin tentang data center yang terbakar. Waduh. Beberapa minggu yang lalu ada teman saya yang dari Telegram, dari grup belajar WordPress yang saya buat di Telegram. Kalau kalian mau join bisa langsung join di sana. Link ada di deskripsi teman-temannya. Kita tanya jawab di sana, santai, gratis kok. Oke? Dan dia bertanya tentang bagaimana sistemnya data center bisa terbakar gitu. Oke, saya jelasin menurut persepsi yang telah saya baca-baca teman-teman ya. Yang pertama-tama adalah data center. Apa kalian sudah tahu yang namanya data center? Data center itu dalam bahasa Inggris. Kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah pusat data. Yang dimana di sana adalah tempat fisik untuk menaruh data-data penting. Yang namanya aja data center, data pusat. Nah, data center yang kemarin yang terbakar itu ada di Jakarta, teman-teman ya. Dampaknya apa gitu kan? Dampaknya ketika data center terbakar yang ada di Jakarta itu, ya mau nggak mau, kita sebagai penikmat layanan internet, termasuk kita sebagai WordPress developer, merasa agak sedikit ada guncangan gitu loh ya, terhadap layanan-layanan yang telah kita beli. Yaitu apa? Web hosting dan domain. Ternyata itu juga berpengaruh teman-teman ya. Layanan web hosting dan domain yang kita beli itu sebagian besar terdampak oleh adanya kebakaran yang terjadi di Jakarta. Misalnya website saya sendiri gitu, saat ini sedang down ya, nggak bisa diakses. Dan sebelumnya saya hostingkan kemana? Ke hoster.co.id ya. Jadi di sana juga terdampak oleh adanya kebakaran yang terjadi di Jakarta. Jadi saat ini saya sedang mengajukan transfer, baik itu domain dan transfer hosting saya ke hosting yang lainnya gitu. Dan ada beberapa teman saya yang ada di Telegram juga, dia menghostingkan websitenya di rumah web. Ternyata di sana juga terdampak. Dan ada juga teman saya yang menghostingkan websitenya juga di niagahoster.co.id gitu ya. Dan ternyata juga terdampak. Dan saya mencari-cari artikel, ternyata yang terdampak itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Bukan hanya Niaga Hoster, rumah web, dan juga hoster.co.id. Ternyata ada banyak sekali yang terdampak akibat adanya kebakaran yang ada di Jakarta tersebut. Kebakaran data center lebih tepatnya ya. Yang terdampak bukan hanya web hosting semata, tapi layanan-layanan yang ada di dalamnya juga. Semisal kita memiliki website yang ada di layanan A atau hosting A gitu ya. Layanan kita juga tidak bisa diakses untuk sementara gitu ya. Jadi beberapa dampak itu terjadi karena adanya kebakaran tersebut. Jadi di sana kita tidak bisa melakukan apapun kecuali berpasrah dengan technical support yang ada di web hosting. Ternyata yang terdampak itu ada Shopee juga terdampak, dia mengklaim adanya error di beberapa call center. Nah, terus ada juga Cinema 21, terus ada juga saya tahu itu ada Ruang Guru di bagian call center, terus BPPD DKI Jakarta juga di bagian call center, dan lain sebagainya gitu. Oh iya, ada iPod dan ada Ajaib. Itu juga berdampak bagi pemain saham ya. Bagi kalian yang memiliki saham maksud saya seperti itu. Jadi ya mohon bersabar. Ternyata kejadian tersebut itu disebabkan karena efek arus listrik teman-teman ya, konsleting listrik, lagi-lagi konsleting listrik. Dan ternyata usut punya usut, si data center pusat yang ada di Jakarta ini tidak hanya sekali ini terjadi. Di beberapa tahun yang terdahulu juga sudah terjadi, sampai saat ini terjadi 3 kali, yaitu di tahun 2014, di tahun 2015, dan di tahun ini, di tahun 2021. Akibatnya apa? Lagi-lagi apa? Ya betul, konsleting listrik gitu teman-teman ya. Jadi sangat dikhawatirkan lagi adanya kelalaian pengecekan yang ada di sana, terutama arus listrik teman-teman ya. Karena di sana tuh nggak boleh ada yang namanya binatang tikus, apalagi yang pakai dasi. Wah, bercanda teman-teman ya. Oke, pada tahun ini, pada 2021, ketika data center itu terbakar, itu ada 3 korban. Yang 2 meninggal, yang 1
masih hidup kayaknya ya. Nah, yang dua ini, di antara dua ini ada satu ya, ada satu anak ya, bukan satu anak sih, ada satu rekan kerja yang berusia 18 tahun, tapi dia memegang data center itu teman-teman ya. Teknisi kayaknya. Katanya teknisi berusia 18 tahun yang ada di sana. Wah, 18 tahun sudah jadi teknisi. Wah. Keren banget gitu lah. Tapi ya itu akibat terdampaknya itu dia wassalam teman-teman ya di usia 18. Berduka cita. Wah, berduka cita teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman video singkat pada kesempatan kali ini. Nah, saya akan memberikan saran sedikit yang bisa kalian pertimbangkan atau tidak kalian pertimbangkan. Saran ini murni dari saya sendiri teman-teman ya. Saran saya adalah ketika kalian atau website kalian atau toko kalian terdampak akibat kebakaran ini ya, kebakaran data center yang ada di pusat Jakarta ini, saya sarankan kalian tetap santai saja karena sepenuhnya kita pasrahkan kepada technical support yang ada di web hosting kalian masing-masing. Pasti akan bisa kok. Soalnya nanti kalau misal si web hosting ini sudah bisa menyelesaikan problem kebakaran ini, pasti yang lainnya pasti akan bertanya gitu. Nah, nantinya akan selesai juga. Karena tenang, setiap web hosting pasti ada yang namanya backup system ya. Jadi kalau website kalian saat ini masih error, tenang saja, biarkan semuanya dipulihkan oleh si technical support. Dan jangan lupa semuanya tetap aman ya. Tidak usah khawatir karena setiap layanan itu memiliki tanggung jawab teman-teman ya. Ya, itu saja mungkin sharing-sharing santai pada kesempatan kali ini. Saya Sony D. Sugiarto pamit undur diri. Jangan lupa makan, mantap. Widih, mantap. Iya. Thank you, brother.